Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Kepala Biro, SPI dan UPT Perpustakaan, Dekan, Kaprodi, serta tim KMMI, serta pihak mitra yang mewakili dan yang kami banggakan. Para peserta kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas telah terpilihnya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menjadi salah satu dari 85 universitas di Indonesia yang berhasil lolos seleksi sebagai penyelenggara program kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KMMI. Berdasarkan pencapaian tersebut, telah keluar juga surat Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Dikti Pendidikan Tinggi maksud kami nomor 2861/KM07/2021 pada tanggal 26 Juni 2021. Kursus yang ditawarkan pada program KMMI UMPR ada dua. Yang pertama adalah kursus penyiaran kearifan lokal suku Dayak dan yang kedua adalah pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit. Di mana dalam pelaksanaannya kami dari tim KMMI bekerja sama dengan tenaga pengajar dari program studi Sarjana Ilmu Komunikasi dan juga program studi Sarjana Teknik Lingkungan, serta Mitra Dudi dari LRI Kota Palangkaraya dan PT Best Agro, yang kemudian nanti juga kami dari tim KMMI sedang penjajakan kerjasama dengan Mitra Dudi lainnya di bidang kelapa sawit. Berdasarkan hasil review, Kemendikbud menyatakan bahwa UMPR itu berhak menyelenggarakan program KMMI ini dengan kuota mahasiswa sebanyak 320 mahasiswa dengan sebaran yaitu 160 orang mahasiswa per kursusnya. Pendaftaran telah kami buka sejak tanggal 21 sampai 30 Juli 2021. Dan dari proses pendaftaran terdapat 208 mahasiswa dari 68 universitas di seluruh Indonesia sebagai pelamar kursus broadcasting dan 331 mahasiswa dari 56 universitas di seluruh Indonesia sebagai pelamar kursus pengelolaan limbah. Melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim kami, ada Bu Rika dan juga Pak Herman, maka telah diperolehlah 320 mahasiswa peserta program KMMI Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan sebaran kira-kira sebanyak 27% mahasiswa internal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan sebanyak 73% mahasiswa dari luar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk kursus pengelolaan limbah kelapa sawit. Sedangkan untuk kursus broadcasting terdapat 64% mahasiswa internal di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan sisanya yaitu 36% berasal dari mahasiswa luar UMPR. Melalui program ini juga UMPR mengharapkan program ini dapat memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk dapat menerima materi pembelajaran penuh yang disampaikan secara online dengan waktu yang relatif singkat, yang juga mencakup hard skill, juga soft skill yang melibatkan Mitra Dudi. Pelaksanaan kursus ini direncanakan akan berlangsung dari awal Agustus sampai dengan akhir September 2021. Oleh karena itu, kami memohon kerjasama dari berbagai pihak, baik dari internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan juga dari eksternal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk bisa mensukseskan program KMMI UMPR ini, sehingga harapannya dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai informasi bagi kita sekalian, bahwa pada awalnya program ini memang info dari pusat adalah
boleh bersanding dengan program MBKM lainnya. Kemudian berdasarkan perkembangan info dari pusat, dari Kemendikbud, bahwa program ini tidak boleh mendapatkan double funding dari program-program lainnya yang terinclude di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, dengan sangat berat hati juga, kami terpaksa untuk menerima pengunduran diri dari beberapa mahasiswa yang ternyata juga sudah lolos di program MBKM lainnya. Sehingga slot-slot yang kosong nantinya akan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang semula tidak dapat memenuhi panggilan di KMMI ini. Oleh karena itu, sebaran nanti mungkin akan bervariasi, namun variasinya tidak terlalu berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan pada hari ini dan juga nanti pelaksanaan ke depannya kursus dalam KMMI ini terdapat banyak kekurangan yang tentunya nanti menjadi bahan evaluasi bagi tim kami, tim KMMI. Nasrul minallah wa fatun karif wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara kelima, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sekaligus membuka kegiatan program kredensial mikro mahasiswa Indonesia kepada Bapak Dr. Sunedi MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang bersama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor baik 1, 2, dan 3 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak dan Ibu Dekan, Bapak dan Ibu Ketua Program Studi yang hadir juga dalam Zoom ini, kemudian Kepala Lembaga, Kepala Biro yang juga hadir, Kepala Unit yang juga hadir dalam kegiatan Zoom pada pagi hari ini, serta seluruh mahasiswa yang mengambil program KKMI ini yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka walaupun melalui media virtual ini, media Zoom ini, tapi tidak mengurangi nilai dari silaturahim yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dalam kondisi pandemi yang saat ini masih belum berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang mengambil program KKMI ini di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Khusus kepada teman-teman dari perguruan tinggi yang lain, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memilih Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masuk ke dalam program KKMI ini. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa program KKMI ini adalah salah satu dari program yang diluncurkan oleh Kemendikbud tahun 2021 ini dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah 2 tahun ini selalu dibicarakan oleh
Menteri Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mahasiswa mampu dan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Nah, program KKMI ini adalah salah satu program yang memang dirancang oleh Kemendikbud. Perguruan tinggi harus bisa bermitra dengan dunia usaha. Pagi hari ini juga ada mitra dari UM Palangkaraya yang juga hadir dalam pembukaan kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan ya, ada RRI Kota Palangkaraya dan juga ada Best Agro dari perusahaan kelapa sawit. Nah, dengan program ini diharapkan teman-teman mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki keilmuan yang lebih dalam mengambil program ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa program ini adalah program yang penuh nanti pertemuannya, walaupun dilakukan dengan pertemuan yang singkat. Dalam artian yang singkat itu, ya kalau kuliah itu biasanya kita ada 16 kali pertemuan, sementara yang dalam bentuk kursus dan pertemuan KKMI ini hanya separuh dari 16 kali pertemuan itu. Nah, tetapi mata kuliah ini akan bisa dikonversikan ke mata kuliah yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Tetapi konversinya tergantung kepada program studi dan perguruan tinggi masing-masing. Apakah ada kesesuaiannya apa tidak nanti dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Itu harapan dari Kementerian melalui Dirjen Pendidikan sebenarnya, Dirjen Perguruan Tinggi, supaya memberikan keluasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dalam bentuk kursus ini, kemudian nanti bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang memang ada keterkaitannya dengan mata kuliah yang ada pada masing-masing perguruan tinggi yang dari mana asal teman-teman semua. Nah, inilah menggambarkan bahwa keinginan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah menginginkan mahasiswa ke depan memiliki berbagai macam kompetensi. Jadi tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan yang ada pada program studi saja, tetapi juga memiliki kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga pada saat masuk dunia usaha, maka fokus untuk bekerja itu tidak hanya ada pada satu keilmuan saja, tetapi bisa dari berbagai macam keilmuan yang sudah dimiliki melalui berbagai macam program yang ditawarkan pada tahun 2021 ini. Alhamdulillah UMPR Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah salah satu bagian dari perguruan tinggi yang jumlahnya 4.000-an itu, dan yang hanya lolos tadi sudah disampaikan sekitar 85 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program KKMI ini. Dan saya bersyukur juga bahwa teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain, alhamdulillah memilih UM Palangkaraya ini sebagai tempat untuk mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Tadi sudah disampaikan ada 2 program, ya ada penyiaran dengan muatan lokal suku Dayak, kemudian juga ada pengolahan limbah kelapa sawit yang juga kita bekerja sama dengan Best Agro dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang lain yang ada di Kalimantan Tengah ini, ya karena kelapa sawit juga cukup banyak di Kalimantan Tengah. Harapan saya semoga teman-teman semua, seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini mendapatkan pengalaman yang berharga, mendapatkan kompetensi yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sehingga pada saat masuk di dunia kerja nanti teman-teman semua sudah mendapatkan
kompetensi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia kerja itu sendiri. Dan kemudian terima kasih kepada teman-teman tenaga pengajar nantinya yang memberikan proses pembelajaran walaupun hanya melalui daring, dan semoga proses yang diberikan itu adalah proses yang maksimal. Jadi diberikanlah sesuatu yang maksimal kepada teman-teman mahasiswa ini, supaya teman-teman mahasiswa juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dari kursus yang diambil dengan 8 kali pertemuan maksimalnya ini, sehingga itu akan membuahkan banyak hal bagi teman-teman semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitianya, terima kasih kepada teman-teman dosen, tenaga pengajar, dan juga terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa yang jumlahnya tadi 300-an orang yang mengambil di UM Palangkaraya, baik itu mahasiswa dalam kampus UM Palangkaraya ataupun dari luar kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang jumlahnya tadi kalau tidak salah sekitar 20-an perguruan tinggi lebih itu yang memilih UM Palangkaraya di seluruh Indonesia ini. Dan mudah-mudahan ini pengalaman bagi teman-teman semua di luar mahasiswa yang ada di UM Palangkaraya ini. Dan itu akan menjadi hal yang baik, dan mohon kiranya teman-teman semua yang mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi di UM Palangkaraya ini bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat luas berkaitan dengan proses yang diberikan oleh teman-teman dosen dan tenaga pengajar, baik itu dari tenaga pengajar dari UM Palangkaraya ataupun tenaga pengajar dari dunia usaha nantinya, sehingga ini bisa membawa nama baik UM Palangkaraya di tingkat nasional. Sekali lagi terima kasih. Dengan ini langsung saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kegiatan KKMI Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2021 ini, yang bekerja sama dengan Kemendikbud Republik Indonesia, kemudian Radio Republik Palangkaraya, dan BES Agro Kalimantan Tengah. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara akhir, yaitu penutup. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kesalahan, itu murni datang daripada diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan ke pihak panitia. Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih dari sini. Selanjutnya kita masuk ke acara pengenalan kursus, yang di sini nanti akan dipandu oleh Bapak Dibyo Waskito Guntoro MPD untuk kursus Broadcasting Local Wisdom of Dayak Culture. Kemudian kursus yang kedua akan dipandu oleh Pak Beni Iskandar MSI untuk kursus pengelolaan limbah kelapa sawit. Selanjutnya akan ada mengenai penjelasan mekanisme penggunaan LMS yang nanti akan dibantu oleh Ibu Citra Amalia MT. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dibyo untuk bisa memandu acara di kursus broadcasting terlebih dahulu. Saya berikan waktu, silakan Pak Dibyo. Terima kasih Bu. Nanti suara saya terdengar yang jelas? Ya, silakan Bapak.
Muncul? Muncul, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Palangkaraya beserta pimpinan Bapak Muhammadiyah Palangkaraya, mahasiswa program KMMI UMPR 2021 dan juga dosen dan panitia dari KMMI. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya di Waskita Buntoro, saya diamanai sebagai penanggung jawab untuk course broadcasting local wisdom of the culture atau kita biasa sedang dengan penyiaran berbasis budaya Dayak. Adapun capaian pembelajaran untuk di course broadcasting local wisdom adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan masa depan generasi bangsa melalui komunikasi yang efektif dalam bidang penyiaran, yaitu dengan melakukan pendekatan budaya lokal khas Pulau Kalimantan, yaitu adalah suku Dayak. Dan yang kedua, capaian pembelajaran yang akan kita harapkan adalah bagaimana nanti akan ada pembelajaran yang terkait dengan konsep komunikasi, kemudian pengembangan teori komunikasi, baik lisan maupun tulisan, kemudian bagaimana perkembangan komunikasi terkait dengan bagaimana kita kaitkan dengan kearifan lokal yaitu suku Dayak. Kemudian nanti kita akan belajar juga terkait dengan bagaimana cara penulisan, baik itu saat jurnalis, kemudian bagaimana cara membuat report berita secara online. Dan juga nanti kita akan ada pembelajaran kita adalah diharapkan untuk bisa ada wawancara dengan nanti narasumber kita yaitu tokoh masyarakat Dayak yang nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, adapun strategi pembelajaran akan kita tempuh selama 16 kali pertemuan dengan durasi 2 bulan ke depan, yaitu yang pertama kita akan melakukan pembelajaran secara kooperatif, cooperative learning, dan juga project-based learning. Nah, untuk project-based learning-nya nanti mahasiswa akan kita minta untuk bisa membuat suatu project akhir berupa video atau bisa berupa tulisan yang akan dipresentasikan sebagai nilai akhir untuk pelatihan course broadcasting. Adapun nanti sistem pembelajaran kita akan menggunakan Zoom meeting dan juga menggunakan yang namanya sistem atau LMS. Nah, untuk course ini akan kita konversikan ke dalam setara dengan 3 SKS. Nah, untuk mata kuliah yang mungkin akan bisa kita konversikan terutama yaitu di bidang mata kuliah broadcasting dan juga public speaking. Nah, namun bagi jurusan yang tidak ada mata kuliah yang dapat konversi, maka kita akan bisa berikan dalam bentuk sertifikat pendamping ijazah dan soft skill yang akan kita tampilkan yaitu adalah bagaimana soft skill komunikasi, kemudian jurnalistik, public speaking, dan kemampuan dalam berpresentasi. Jadi nanti ada saya kemarin sempat kita sudah melakukan pertemuan pertama, jadi saya sudah coba memetakan kira-kira ada dari jurusan elektro, kemudian ada yang jadi hubungan internasional juga, kemudian juga ada yang tentang kriminologi gitu. Jadi mungkin nanti akan kita tambahkan di soft skill lainnya ini untuk di pendamping. Nah, adapun mitra kita yaitu adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang sudah kita kemarin juga sempat sudah ada pemateri yang pertama. Nah, untuk tenaga pengajarnya kita ada 9 dan alhamdulillah sudah kita konfirmasi dan semua bisa untuk membersamai di pos kita. Jadi ada Bapak Wahidin, SPT, beliau adalah Kepala Bidang Teknologi dan Media Baru di LPP RRI Palangkaraya. Kemudian yang kemarin sudah menjelaskan terkait dengan teknologi radio ya, teknologi radio. Kemudian juga ada Ibu Septina Trisnawati, beliau adalah wartawan senior yang nanti akan kita ketemu di pertemuan kedua di tanggal 7 Agustus. Nanti beliau akan memaparkan terkait dengan bagaimana cara menulis, yaitu jurnalistik, dan juga terkait dengan bagaimana cara penulisan yang baik. Nanti akan kita bersama-sama belajar dari Ibu Septina. Kemudian ada Ibu Ida Ayu Evi Handayani, beliau adalah Kepala RRI Palangkaraya. Beliau akan nanti membahas berbagi informasi kepada kita terkait dengan manajemen radio industri.
Nah, kemudian juga kita tiga tersebut adalah dosen praktisi dari RRI Palangkaraya. Nah, kemudian kita ada Bu Sri Rosmilawati MIkom dan Ibu Akwarini, beliau adalah dosen Muhammadiyah Palangkaraya. Mungkin hari ini hadir, bisa disapa Ibu Akwarini dan Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu. Selamat mengikuti course, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Bu Mila. Hadir? Ya, assalamualaikum Mas Dijo. Waalaikumsalam Ibu. Selamat semua. Ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini adalah Ibu Akwarini, beliau juga sekaligus dosen dan juga beliau adalah penyiar di RRI. Ya, terdengar suaranya ya, merdu sekali gitu. Dan juga Bu Mila nanti akan terkait dengan penulisan juga, kemudian juga nanti Bu Mila akan membantu kita terkait dengan budaya Dayaknya ya Bu ya. Dan juga untuk di budaya Dayaknya juga kita ada 2 dosen juga dari luar, yaitu Dr. Imam Falyubi SSM Home, beliau adalah dosen di IAIN Palangkaraya, dan juga Dr. Misrita SSM Home, beliau adalah dosen Universitas Palangkaraya. Nanti beliau akan lebih fokus terkait dengan konsep karakteristik wawancara terhadap suku Dayak. Jadi nanti akan kita kaitkan sama beliau. Jadi kita akan gali informasi dan juga pengetahuan dari beliau. Nah, kemudian untuk yang di tenaga pengajar di nomor 8 dan nomor 9 itu ada Dr. Siddiq Rahman Usuf dan juga Dr. Andes Oveni Ibrahim. Beliau adalah tokoh masyarakat Dayak yang nantinya akan jadi bahan atau sumber mahasiswa untuk membuat proyek akhir. Jadi nanti silakan mahasiswa untuk bisa bertanya atau melakukan wawancara secara langsung, mencari informasi, menggali informasi untuk penulisan berita untuk proyek dengan Bapak Dr. Siddiq Rahman Usuf dan Dr. Randes Oveni Ibrahim. Jadi beliau nanti akan sekedar menjadi narasumbernya, dan kalian mahasiswa yang ditugaskan untuk menjadi reporternya, ya, untuk penugasan akhir. Nah, itu saja untuk yang di tenaga pengajar. Kemudian juga di jadwal sudah saya sampaikan bahwa kita sudah saya buatkan modul, kemudian juga sudah ada jadwal yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dibyo, Bu Akwarini, Bu Rosmilawati. Mungkin ada yang dari Mitra, siapa Pak Dibyo? Apakah ada? Mohon maaf yang dari Mitra, tadi saya sudah iya. Pak Wahidin ternyata tidak bisa hadir bersama karena lagi ada tugas keluar. Iya, baik. Jadi adik-adik sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Dibyo nanti sebagai penanggung jawab, mungkin sudah familiar ya adik-adik yang dari broadcasting, yang sehari-harinya menyapa Pak Dibyo di dalam grup maupun secara pribadi begitu ya. Kemudian juga ada Bu Akwarini dan juga Bu Sri Rosmilawati. Beliau-beliau ini adalah dosen yang berhome base di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya kurang tahu apakah di sini masih bergabung dengan kita, ada Kaprodi Ilmu Komunikasi, ada Pak Junai, apakah masih bergabung? Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi sekalian kita perkenalkan, ini ada Kaprodi Ilmu Komunikasi bagi yang mahasiswa internal, sepertinya sudah sangat familiar begitu ya dengan Pak Junaidi, dengan wajah yang sangat ramahnya begitu. Dan tadi ada, terima kasih, thank you. Iya Bapak, mohon bimbingannya bagi rekan-rekan lainnya nanti yang mengikuti program ini. Dan tadi sudah ada Ibu Akwarini dan juga Ibu Sri Rosmilawati yang berhome base di Ilmu Komunikasi. Demikian untuk kursus broadcasting. Selanjutnya, terima kasih Pak Junaidi. Selanjutnya kita beralih ke kursus pengelolaan limbah kelapa sawit. Kami persilakan kepada Pak Beni. Oke, baik. Silahkan. Terima kasih ya kepada Bu Nurul yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Yang saya hormati Bapak Rektor UMPR, Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Kepala Lembaga, Kepala Biro UPT Perpustakaan, pimpinan fakultas, Kaprodi, tim panitia KMMI UMPR, dan sekaligus saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke seluruh mahasiswa yang telah memilih program KMMI yang diselenggarakan oleh UMPR. Baik, saya izin menampilkan layar. Apa sudah terlihat? Terlihat, Bapak? Silakan. Oke, baik. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, baik. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program KMMI, yaitu Course Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit, yaitu diamanahkan kepada saya sebagai penanggung jawabnya dari tim panitia KMMI. Perkenalkan, saya Bin Iskandar. Sebenarnya saya ini background-nya pendidikannya kehutanan gitu ya, seperti itu. Karena diberikan kepercayaan ya untuk menjadi penanggung jawab pengelolaan limbah kelapa sawit, saya coba bertanggung jawab untuk menyampaikan amanah ini. Oke, ini outline yang akan saya sampaikan, ya. Deskripsi secara singkat, strategi pembelajaran, rencana pembelajaran, profil tenaga pengajar, learning outcome, kemudian pengakuan atau konversi mata kuliah, kemudian periode waktu pelaksanaan, dan yang paling penting ini adalah tips sukses ya. Bagaimana sih bisa mendapatkan nilai sempurna gitu ya mengikuti course ini. Oke. Jadi deskripsi secara singkatnya, luas perkebunan kelapa sawit itu mengalami kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Diestimasikan pada tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit itu mencapai 8,1 juta hektar. Ini pasti akan mengalami peningkatan juga pada tahun 2021. Kenapa menjadi sebuah peningkatan gitu ya? Karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Karena penggunaan minyak kelapa sawit ini sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari urusan makanan ringan, roti, urusan minyak goreng, urusan dapur, urusan kamar mandi, sampai urusan kosmetik. Seperti itu. Kemudian kita coba zoom ke Provinsi Kalimantan Tengah yang mengadakan course ini ya, di mana Kalimantan Tengah ini memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 1, juta hektar. Dia menduduki posisi ketiga ya, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Yang sebelumnya itu adalah Kalimantan Barat dan Riau. Berhubungan secara linier antara luas perkebunan kelapa sawit dan rata-rata produksi minyak mentah yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Per tahunnya ya, Provinsi Kalimantan Tengah itu menghasilkan rata-rata minyak mentah kelapa sawit sekitar 6,14 juta ton per tahun. Sulit ya membayangkannya. Oke. Nah, dari produksi minyak mentah kelapa sawit ini tentunya ada sisa buangan ya. Sisa buangan yang tidak bernilai, tidak bisa digunakan. Ini yang menjadi permasalahan industri perkebunan kelapa sawit. Bisa dibayangkan kalau rata-rata produksinya saja 6,14 juta ton per tahun, berapa banyak limbah yang dihasilkan per tahunnya dari memproduksi minyak kelapa sawit ini. Oke. Ini beberapa contoh ya limbah dari produksi minyak mentah kelapa sawit. Yang pertama itu ada tandan kosong gitu ya. Kemudian ada cangkang atau tempurung ya. Kalau tempurung kelapa lah ya, gambarannya sama dengan sawit, cangkang kelapa sawit ini. Kemudian ada limbah cair gitu ya. Nah, ini merupakan limbah ya, yang dimana kalau tidak dikelola, ini akan menjadi dampak yang negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Misalnya limbah cair langsung dibuang ke sungai, kemudian air itu digunakan oleh masyarakat, tentunya akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, tantangan di masa depan, diperlukannya sumber daya manusia yang mengetahui, ya, yang dapat mengelola limbah kelapa sawit ini. Tantangan di masa depan,
dengan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit, minyak produksi kelapa sawit meningkat, limbahnya juga meningkat gitu ya. Tentunya ini tantangan yang sangat kompleks di masa yang akan datang. Gitu ya, tentunya untuk mempersiapkan SDM yang sangat luar biasa yang berkompeten di bidang ini. Nah, UMPR gitu mencoba menyelenggarakan course pengelolaan limbah kelapa sawit untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke. Strategi pembelajarannya yaitu ada ekspositori ya. Saya ini bukan orang pendidikan ya. Kalau dari yang saya baca itu adalah penyampaian secara verbal dari pengajar kepada mahasiswa ya gitu. Jadi materinya disampaikan secara verbal ke mahasiswa. Seperti itu. Kemudian strategi yang selanjutnya ada model project based learning ya. Jadi kalian akan membuat sebuah project based learning mengenai pengelolaan limbah kelapa sawit ya. Nah, ini adalah silabus atau RPS ya. Ini saya ringkaskan saja gitu ya karena RPS itu sudah diposting gitu ya di LMS. Jadi ringkasan dari RPS ini kalian harus memahami dasar teori gitu ya, istilah secara umum, kemudian mengkhusus pada limbah kelapa sawit. Dan kemudian kalian mengetahui pengelolaan limbah kelapa sawit. Dan hasil akhirnya itu kalian bisa membuat atau membangun suatu ide, suatu gagasan ya, project based learning dari course ini gitu. Nah, ini profil singkat pengajar. Ini yang pertama itu adalah Pak Ahmad Imam Santoso, STM Link ya. Beliau ini berkompetensi ya di pengelolaan limbah. Ini mohon maaf typo ya. Oke, dosen prodi Tekling UMPR ya. Nah, yang kemudian ada Ibu Noprianti, STMT, berkompetensi di bidang teknik sumber daya air. Ini pasti akan banyak berbicara tentang limbah cair gitu ya, ataupun limbah padat gas dan udara atau B3 gitu ya. Ini berasal dari prodi Tekling juga dari UMPR ya. Nah, kemudian praktisi kita ya. Ini adalah BIS Agro, di mana BIS Agro ini memiliki sertifikat ISPO ya, di mana pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing penjualan minyak mentah kelapa sawit di dunia. Semua industri perkebunan kelapa sawit harus memiliki sertifikat ISPO, di mana perkebunan kelapa sawit itu berkelanjutan dan ramah lingkungan, gitu ya. Seperti itu. Jadi luar biasa praktisi kita, bahkan ini lagi menjejaki ya, menambah praktisi yang lain gitu ya. Semoga mendapatkan praktisi yang tidak kalah luar biasanya dengan BIS Agro untuk mendukung kegiatan course kita ini. Mungkin saya bisa menyapa dulu profil kita, profil ini tenaga pengajarnya mungkin ya. Astagfirullahaladzim. Oke, Pak Imam ada di sini? Nggih, Pak. Masya Allah. Ini Pak Imam ya, Pak Imam Santoso, Pak sudah pertemuan pertama ya, kemarinnya sudah bertemu, sudah berkenalan gitu ya. Oke, kemudian Bu Nopri ada di Zoom. Oke, baik. Sepertinya. Assalamualaikum. Oke, hadir ya Ibu. Hadir. Oke, baik. Inilah pengajar kita ya. Oke, makasih Ibu. Terima kasih Pak Imam, Bu Nopri. Oke, yang selanjutnya adalah learning outcome ya dari course ini gitu. Apa sih itu ya? Yang pertama kalian memahami ya dan menjelaskan pengelolaan limbah kelapa sawit ya, mulai dari limbah perkebunannya gitu, ada pelepah batang, kemudian limbah dari proses pengolahan minyak mentah kelapa sawit, cangkangnya, PKKS-nya dan lain sebagainya menjadi produk yang bernilai, yang bersumber dari produk yang tidak bernilai ya, menjadi produk yang memiliki nilai gitu. Kemudian ini adalah menambah hard skill ya. Jadi kalian menambah ilmu pengetahuan yang baru gitu ya dengan mengikuti course ini gitu ya. Nah, ini contoh pengakuan konversi ya, jika itu linear ya. Misalnya di prodi Tekling ya,
punya mata kuliah pengelolaan limbah industri, 3 SKS bisa dilakukan konversi. Bagaimana kalau tidak linear, misalnya dari prodi agama Islam, di mana gitu ya linearitasnya. Nah, itu bisa dimasukkan, mungkin sudah dijelaskan tadi ya, sebagai surat keterangan pendamping ijazah ya, seperti itu. Nah, jadwalnya ini adalah kita sudah mulai ya pada hari Rabu kemarin. Insya Allah akan berakhir pada 22 September. Ya. Kemudian ini catatan penting ya, UTS dilaksanakan 25 Agustus. Kemudian UAS itu dilaksanakan 2 September. Dalam sepekan atau 1 minggu dilaksanakan 2 kali pertemuan, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Waktu pukul 8 ya, sampai 11 WIB. Oke, ini tips sukses ya mengikuti course ini dari, saya kutip kata-kata fisikawan ya, yang menjadi pilar ilmu modern fisikawannya ini dengan teori relativitas ya. Di mana Albert Einstein pernah berkata, jika A adalah kesuksesan hidup, maka A itu sama dengan X plus Y plus Z. Di mana X itu adalah kerja keras. Artinya kalian harus bersungguh-sungguh mengikuti course ini. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menyimak, sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, dan mengumpul tepat pada waktunya. Gitu. Kemudian bermain, ya jangan lupa ya, kita perlu istirahat gitu ya. Jangan sampai kita kerja keras terus, nanti tegang otot-ototnya, kita perlu pelemasan gitu ya. Bermain, entah itu nonton Upin Ipin, entah itu nonton Boboiboy gitu ya, entah itu nonton Boruto, atau nonton biografi orang-orang hebat gitu ya, tokoh-tokoh terkenal yang bisa menjadi teladan kita. Yang kemudian ada Z, itu tutup mulut. Jadi dimaknai dengan banyak bekerja dibandingkan berbicara. Karena saya melihat dari pengalaman bahwa orang yang paling banyak bicara memiliki kecenderungan paling banyak salah. Oleh karena itu, kita harus banyak bekerja dibandingkan berbicara, seperti itu. Bahkan dari awal sampai saat ini mungkin sudah banyak sekali kata-kata yang salah kalau kita putar recordingnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah tambahan gitu ya, itu adalah spiritual gitu ya. Itu ketika kita sudah bekerja keras, melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah kita kerjakan, saatnya kita bertawakal, berdoa kepada Allah, meminta doa kepada kedua orang tua supaya hasil yang didapat course ini yang terbaik gitu ya. Di mana di dalam surah Al-Qur'an, siapa saja yang bertawakal kepadaku, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya gitu ya. Yang penting kita kerja keras dulu. Sesekali bermain, banyak bekerja ya, bukan banyak berbicara, dan menyerahkan diri sepenuhnya pekerjaan kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat mengikuti program KMMI. Semoga course ini menjadi tempat menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, mendapatkan pengalaman yang baru, kemudian membangun jejaring teman yang luas ya. Ini mahasiswanya seluruh Indonesia. Atau bisa juga menjadi ajang mencari jodoh ya. Seperti itu. Oke. Mohon maaf jika pasti ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, dan selamat mengikuti program KMM ini. Semoga lancar gitu ya. Dan selanjutnya, sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu milik saya pribadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas penyampaiannya. Sekaligus tadi gambaran sedikit begitu ya terkait program kursus limbah kelapa sawit. Dan tadi juga sudah dikenalkan. Mohon ditutup dulu Pak Beni. Slide-nya baik, terima kasih. Tadi juga sudah dikenalkan ada pengajarnya, ada Pak Imam dan juga ada Bu Nofri. Bisa disapa ulang lagi Pak Imam, saya tadi tidak melihat, terlewat sepertinya. Pak Imam masih ada?
Sudah bertemu ya Ini. adik-adik sekalian di program pengelolaan limbah dengan Pak Imam. Dan kebetulan kita juga ada salah satu tenaga pengajar yang membantu di nanti penyampaian materi di kursus kelapa sawit ini adalah Ibu Nopri yang sekaligus juga adalah Kaprodi di Prodi Teknik Lingkungan. Selamat pagi Bu Nopri. Selamat pagi Mbak, Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi kita sudah mengenalkan kaprodi-kaprodinya ya. Ada ilmu komunikasi, ada kaprodi teknik lingkungan. Semoga adik-adik sekalian yang dari luar juga bisa menambah jaringan nih, menambah network dengan kaprodi ataupun rekan-rekan lainnya yang ada di dalam grup-grup kursusnya masing-masing. Dan tadi juga sudah ada penyampaian dari Pak Beni yang juga merupakan PJ dari kursus pengelolaan limbah yang nanti sering bertemu dengan adik-adik sekalian di kursus pengelolaan limbah kelapa sawit. Begitu ya adik-adik. Selanjutnya kita ke topik yang terakhir, yaitu topik mengenai LMS. Mungkin ada adik-adik yang masih memiliki kesulitan untuk mengakses LMS kami. Kemudian nanti juga ada pertanyaan mungkin tugasnya bagaimana ini dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Citra terkait penjelasan LMS dan juga mengenai tugas-tugas yang nantinya adik-adik ini kumpulkan bagaimana seperti itu. Silakan Ibu Citra. Baik, terima kasih Bu Nurul Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan jelas Ibu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan share screen ya. LMS Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Begini tampilannya ya, para mahasiswa sekalian di course broadcasting dan course limbah. Jadi untuk username, jadi kemarin kita sudah buatkan beberapa akun untuk mahasiswa secara kolektif. Username-nya adalah email kalian yang kalian daftarkan pada saat kalian mendaftar di website KMMI. Lalu untuk passwordnya adalah kmmi@umpr123 dengan huruf KMI, K-nya besar di depan ya. Lalu saya akan tampilkan yang berhasil untuk login. Oke. Ya, ini saya pakai buka salah satu akun mahasiswa di broadcasting. Tadi saya sudah izin. Jadi saat Anda berhasil untuk masuk ke LMS ini akan tampilan seperti ini. Namun di bagian sini nanti ada form registrasi Spada Indonesia. Kenapa? Karena KMMI kita ini, LMS kita ini terintegrasi dengan Spada Indonesia. Jadi untuk mahasiswa sekalian, harap setelah ini lanjut untuk mendaftarkan diri di Spada Indonesia. Namun ada permasalahan, jika Anda mendaftarkan diri di akun LMS ini, mungkin akan sering terjadinya error. Kenapa? Karena LMS ini terintegrasi dengan punya universitas. Jadi universitasnya itu terdetek Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sedangkan ada beberapa mahasiswa yang dari universitas luar. Saran saya, saya share di grup mahasiswa course masing-masing bahwa untuk registrasi Spada Indonesia Anda masuk ke spada.kemdikbud.go.id. Lalu saya akan tampilkan lagi nih. Sebentar, saya akan tampilkan lagi tampilan Spada. Banyak yang bingung mengisi Spada, begitu ya. Banyak yang WhatsApp ke saya karena error nih, gimana sih ngisi Spada Indonesia ini. Baik, saya akan tampilkan untuk Spada Indonesianya. Ya, begini ya, awalnya tampilannya seperti ini. Wah, mohon maaf. Bentar. Sebentar.
Baik, saya lisankan saja ya, karena ini sepertinya ada masalah. Bisa untuk Oke, untuk SPADA Indonesia nanti kalian akan masukkan first name and last name. Nah, untuk nama yang terdiri dari suku kata, last name-nya nggak usah diisi. Jadi nanti tidak ada kejadian salah untuk nama tidak terdaftar. Jadi cukup masukkan first name saja. Lalu untuk occupation-nya tolong diisikan student bukan lecturer. Lecturer itu artinya dosen, student itu artinya mahasiswa. Ya, jadi isikan student. Dan ada 3 pilihan, student, lecturer, dan admin. Jadi pilih student, lalu masukkan NIM. Jika NIM Anda menggunakan titik, harap tidak memasukkan angka titik tersebut. Jadi Anda hanya perlu menuliskan NIM dalam bentuk angka Anda. Lalu nanti untuk universitasnya, itu dia langsung terintegrasi dengan miliknya PDDikti. Jadi Anda hanya mengetikkan universitas, misalkan Universitas Muhammadiyah P. Jadi nanti ada langsung pilihan Universitas Muhammadiyah Pare, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi Anda tinggal klik. Jadi tidak bisa tulis secara manual universitas Anda. Karena nanti akan lanjut ke departemen. Departemen itu program studi. Di program studi nanti Anda bisa memilih program studi Anda. Jadi nanti tahapannya dari universitas itu Anda harus memilih universitas Anda, bukan menulis secara manual ya. Memilih universitas Anda, lalu nanti di departemen, setelah itu nanti memasukkan email. Nah, email yang Anda daftarkan di LMS tadi, yang sudah kami daftarkan di LMS ini diharapkan sama dengan email yang ada di SPADA Indonesia. Kenapa? Karena itu LMS dan SPADA terintegrasi. Ya, jadi harapan kami adalah memasukkan email yang sama antara LMS dan SPADA. Lalu setelah selesai memasukkan email, Anda register. Setelah register, nanti masukkan password. Kalau bisa password yang Anda ingat. Kenapa? Karena kami sebagai admin LMS tidak bisa membantu Anda jika Anda lupa password Anda. Tapi kalau Anda lupa password Anda di LMS, bisa menghubungi kami dan kami akan membantu. Untuk LMS pagi, saya akan buka lagi ya. Tampilan LMS yang sudah berhasil. Ya, saya akan buka lagi untuk tampilan LMS. Ini yang broadcasting tadi. Jadi kita ada pertemuan-pertemuannya ya. Anda masuk di sini. Nanti di sebelah kiri ada tampilannya course Anda, berada paling bawah. Anda klik. Nah, ini ada pertemuan-pertemuan Anda. Kemarin sudah masuk pertemuan 1, ada modul pembelajarannya, Anda bisa download. Dan untuk pengumpulan tugas, Anda klik di sini ya, bukan di bagian sini ya. Jadi kliknya di bagian sini. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya pada saya, untuk ngumpul tugas gimana Bu? Ya, dikliknya di bagian sini, seperti ini. Ya, Anda tinggal add submission. Bagian bingung ya, bisa di-drag filenya di sini, lalu save change. Setelah save change, nanti oke, saya contohkan saja. Contoh ya. Kita contoh sebentar. Oke, saya akan drag ke sini. Lalu save change. Nah, ini artinya tugas Anda sudah kirim begitu ya. Nah, jadi dilihat lagi nanti file submission di sini. Kalau misalkan tidak ada, berarti belum terkirim. Kalau sudah ada tampilan seperti ini ya. Oke. Oh ya, satu lagi untuk tugas yang dalam bentuk ketik-ketik mengetik, saya harap dikumpulkan dalam format PDF. Kenapa? Karena nanti di akunnya si dosen, dia otomatis akan meminta membaca format PDF dan langsung memberikan penilaian situ. Jadi nggak 2 kali kerja, harus download lagi sekalian yang dalam bentuk dokumen tadi. Harapan kami mengirimkannya dalam bentuk PDF. Nah, nanti katanya kan ada tugas yang besar ya, bikin video atau lain sebagainya untuk broadcasting. Nanti kami akan formatkan untuk file tipenya adalah
MP4 mungkin. Nah, itu jadi ada format-formatnya, tapi kami harapkan untuk tugas-tugas yang ketik-mengetik dalam hal ini PDF begitu ya. Untuk tambahan mungkin ada tambahan lagi dari Pak Apri, karena kami terdiri dari 2 orang, saya dan Pak Apri di LMS ini. Mungkin Pak Apri ada sedikit tambahan. Barangkali ada masukan dari Pak Apri, tapi apakah ada Pak Apri di sini? Ada ya? Apri? Oke. Baik, mungkin masih ada kegiatan lain, Bu Citra? Oh ya, baik. Saya rasa cukup, Bu. Mungkin nanti kendala lainnya mahasiswa bisa, kebanyakan sih banyak mahasiswa yang chat pribadi ke saya atau chat di grup untuk mengenai kendala untuk login di LMS dan Stada. Nah, nanti kami akan terus berinteraksi dengan mahasiswa terkait kendala tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Citra. Tadi saya perkenalkan ya, tadi ada Bu Citra ini yang nanti bertanggung jawab terhadap akun dan IT yang berhubungan dengan IT bersama juga dengan Pak Apri. Namun mohon maaf, Pak Apri saat ini masih ada kegiatan yang lain sehingga mungkin belum bisa join Zoom kita pada hari ini. Kemudian adik-adik sekalian, saya buka terlebih dahulu sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin kita tidak lama begitu ya. Mungkin cukup 3 orang, ada pertanyaan terkait apa tadi yang sudah disampaikan, baik dari kursusnya maupun dari segi LMS-nya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Boleh raise hand, boleh diketik pertanyaannya. Kalau mengalami kesulitan raise hand. Tidak ada? Oke, ada Suyitno. Silakan Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyitno, saya dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dan saya ingin bertanya tentang konferensi. Nah, jadi kan saya prodi ilmu komputer terus mengambil pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit. Jadi itu bagaimana ya, Bu, sistem pengkonversinya? Oke, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Suyitno atas pertanyaannya. Tadi terkait masalah konversi ya begitu ya. Jadi konversi sudah pada saat sosialisasi sepertinya kita sudah menyampaikan begitu ya terkait konversi, kemudian terkait SKPI. Jadi terkait konversi mata kuliah ini, mohon maaf, kursus ini bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah dengan kapasitas 3 SKS. Kemudian jika prodi menganggap bahwa konversi ini tidak bisa dilakukan dengan apple to apple menjadi 3 SKS, maka kursus ini bisa dikonversi, tetapi konversinya dalam bentuk pengakuan di SKPI sebagai portofolio nanti pendamping ijazahnya Suyitno, seperti itu. Jadi tidak harus konversi ini tidak wajib sifatnya. Jadi misalkan nanti ada teman-teman kemudian dari pengelolaan limbah kelapa sawit seperti itu, ada mata kuliah yang bisa dikonversi, kemudian ternyata teman-teman ini dapat nilainya tidak sesuai yang diharapkan, begitu. Dapatnya C, nauzubillah gitu ya. Semoga semuanya dapat A. Tapi kalau misalkan nanti ternyata masalah kendala pertemuan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa memenuhi pertemuan full dan mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka konversi itu tidak bersifat wajib. Adik-adik bisa hanya mengolah nilai dari pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit tadi hanya sebagai nilai untuk portofolio di SKPI. Jadi kalau misalkan ternyata nilainya A nih, oh saya mau konversi aja biar mata kuliah yang nanti kira-kira mirip dengan ini tidak saya ambil. Nah itu bisa juga. Jadi semuanya dikembalikan kepada mahasiswanya masing-masing dan juga kepada prodinya masing-masing untuk bisa mengakui atau mengkonversi mata kuliah atau kursus ini sebagai konversi mata kuliah. Mungkin seperti itu,
Suyitno? Cukup jelas? Baik, jelas Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi ada Abdullah Ibnu, sudah raise hand? Ya, Bu. Iya, silakan. Sebelahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Ibnu Amar. Saya dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 19. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya Bu, untuk terkait jadwal ini Bu, misalkan jadwal KMM ini ada yang berbenturan dengan mata kuliah, ini gimana Bu solusinya? Hanya itu pertanyaannya? Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih Abdullah Ibnu Amar. Mungkin langsung begitu ya, ada Al Furqan sebelum nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Silakan Al Furqan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Al Furqan. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi pertanyaan saya ini merupakan salah satu pertanyaan dari kawan kelas saya juga, yaitu kelas A. Apakah untuk waktu pengumpulan tugas ini apakah bisa diperpanjang lagi, Bu? Karena ada dari beberapa anggota mahasiswa yang mengikuti kursus ini yang memang kegiatannya yang memang kegiatan kursus ini bertabrakan dengan kegiatan-kegiatannya yang lain, Bu. Jadi itu merupakan salah satu kendala mereka untuk susah mengumpulkan tugas seperti itu, Bu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan apakah waktunya bisa diperpanjang lagi atau seperti apa, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih ya pertanyaannya sama dengan punya Abdullah tadi ya, Furqan ya. Baik, itu saja, mohon di lower hand dulu. Selanjutnya tadi ada beberapa pertanyaan yang di chat box. Kalau berhubungan dengan IT mungkin bisa mohon bantuan Bu Citra untuk sambil meladeni pertanyaan yang di chat box terkait dengan IT. Dan kemudian tadi terkait pengumpulan tugas, kemudian jadwal kuliah yang bertabrakan, dan lain sebagainya. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa kursus ini sifatnya adalah komplementer seperti itu ya. Jadi ini adalah pelengkap dari kompetensi-kompetensi inti yang sudah didapatkan adik-adik di universitasnya masing-masing atau di prodinya masing-masing. Sehingga pandangan kami, nanti kami akan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang kiranya jadwalnya bertabrakan dan lain sebagainya. Hanya saja harus ada konfirmasi dari mahasiswa yang bersangkutan kepada tim yang ada di grup kelasnya masing-masing. Jadi seperti kita perkuliahan pada umumnya, jika mengalami kendala, jadwal dan lain sebagainya, mohon di screenshot buktinya, disampaikan kepada kami bahwa waktunya bertepatan dengan kegiatan ini, sehingga kami juga punya laporan kepada pihak Kemendikbud bahwa mahasiswa ini memang tidak mengikuti pada hari ini dikarenakan yang bersangkutan ada kegiatan lain. Seperti itu kira-kira untuk yang pertemuan. Tapi tetap jadwal kita tidak bisa diganti, tetap dengan jadwal yang sudah ditentukan karena sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian terkait dengan tugas tadi, tugas sama halnya seperti tadi pertemuan, jika nanti ditemukan kendala untuk pengumpulan tugas, waktu, dan lain sebagainya, mungkin nanti kami akan fasilitasi dari pihak pengajar mungkin memberikan kelonggaran waktu untuk bisa menerima tugas dari mahasiswa. Tapi tentunya tidak bisa berterus-terusan seperti itu ya. Sehingga nanti hal itu akan menjadi kebijakan penuh dari dosen pengajar kapan kiranya menentukan deadline dari tugasnya. Dan jika nanti ada mahasiswa yang tidak dapat memenuhi deadline-nya, maka kesepakatan antara mahasiswa dan dosen sebelumnya pada saat pemberian tugas apakah nilainya dikurangi ataukah nanti kemudian ada tugas tambahan. Nah, itu silahkan nanti disepakati dengan dosen pengajarnya masing-masing nanti ya. Karena dalam satu pertemuan itu bisa nanti berganti-ganti dosen-dosennya. Begitu. Kira-kira bisa sudah menjawab pertanyaan dari Al Furqan dan Abdul tadi ya? Siap, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin terakhir ya.
terakhir dari Eva, masih raise hand? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Sebelumnya, perkenalkan saya Eva Lisra Anggreni, mahasiswa pendidikan biologi dari IKIP Budi Utomo Malang. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini kan kemarin tuh sempat ada ini yang untuk forum tanya jawab yang di LMS. Nah, pas kita klik, itu tempat kolomnya tuh nggak ada. Apakah harus dibuka dulu dari aplikasinya atau gimana? Baik, Terima terima kasih. kasih Eva atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari tim IT? Atau mengenai slot tanya jawab di LMS, apakah sedang maintenance atau seperti apa? Baik, saya yang bantu jawab ya. Kemarin yang bikin fitur tanya jawab itu adalah dosennya. Kemungkinan ada kesalahan dari Pak Imam untuk memasukkan fitur tanya jawab. Jadi di dalam LMS ini ada beberapa fitur. Nanti akan saya bantu cekkan ya. Kemungkinan ada salah di pilihan fiturnya begitu ya. Nanti saya akan konfirmasi via grup WhatsApp ya, gitu. Setelah saya cek di Terima LMS-nya. kasih Bu Citra. Mungkin nanti terkait IT dan lain sebagainya bisa bertanya lebih lanjut di dalam grup begitu ya, dan nanti akan langsung difasilitasi oleh tim IT jika pertanyaannya terkait dengan IT. Baik, adik-adik sekalian, demikian tadi pertanyaan dan lain sebagainya terkait kursus kita. Tidak ada yang bertanya mengenai kursus nih, hanya mengenai IT-nya. Tidak ada yang bertanya sawit seperti apa, broadcasting seperti apa. Kayaknya udah lengkap gitu ya, udah masuk juga di dalam pertemuan yang pertama. Sehingga nanti silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan untuk bisa menambah ilmu adik-adik sekalian di dalam program MBKM ini, bisa belajar sesuai dengan passion-nya masing-masing. Seperti itu, sehingga nanti di dalam SKPI-nya ataupun nanti dari ijazahnya itu kaya akan pengetahuan-pengetahuan baru di luar program studinya ataupun di dalam program studinya. Jadi adik-adik sekalian, sebelumnya mohon izin dikarenakan ini juga kita tadi sudah mengundang para pimpinan-pimpinan jabatan di universitas kita. Saya juga mohon izin untuk bisa memperkenalkan Bapak Ibu yang masih bertahan sampai di sesi yang kedua ini. Mohon izin kepada Kepala BAA Pak Haryadi untuk bisa menyapa mahasiswa dan perkenalkan juga adik-adik sekalian. Ini ada Bapak Kepala BAA Biro Akademik. Ya, kepada Pak Haryadi. Assalamualaikum Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Ini kami perkenalkan, beliau adalah yang mengelola Biro Administrasi Akademik, yaitu Pak Haryadi, yang nantinya juga akan menjadi tempat biro di mana biro tersebut nanti mengeluarkan nilai bagi adik-adik sekalian yang nanti ada di program KMMI ini setelah diinputkan nilai dari dosennya. Terima kasih Pak Haryadi. Selanjutnya ada Pak Patur. Mohon izin Pak Patur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patur masih bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patur ini adalah Kepala Biro mohon maaf, alumni Pak ya? Baka ya Bapak? Termasuk alumni. Iya. Dan nanti adik-adik sekalian, jika nanti berkesempatan bagi mahasiswa yang di luar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, beliau adalah Kepala Biro Administrasi di bagian kemahasiswaan dan alumni. Terima kasih Pak Patur. Mungkin demikian kegiatan kita hari ini. Ada lagi para Bapak Ibu yang lain? Jika tidak ada, maka tidak ada lagi ya pertanyaan dari adik-adik sekalian. Baik, jika tidak ada, terima kasih adik-adik sekalian sudah bergabung dalam acara pembukaan kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada PJ masing-masing kursus untuk bisa menghandle
jalannya kursus dan semoga kerjasama dari adik-adik sekalian kami sangat harapkan supaya kursus ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga bagi adik-adik sekalian, di dalam akun KMMI-nya diminta untuk mengisi nomor rekening seperti itu ya, karena dalam program ini adik-adik sekalian nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk biaya praktikum sebesar 100.000 per bulan yang diberikan dalam waktu 4 bulan. Nah, dalam waktu 4 bulan ini akan diberikan 100.000 per bulan seperti itu, dan untuk buktinya itu adalah transfer ke rekening adik-adik sekalian, dan nama di buku rekeningnya itu harus sesuai dengan nama mahasiswanya. Jadi tidak boleh diwakilkan oleh teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Begitu ya adik-adik sekalian. Mungkin masih ada Bu WR1? Jika tidak ada, maka tidak ada ya, Bu R1? Baik, demikian info yang dapat kami sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan nanti juga dalam pelaksanaan kegiatan ke depannya mohon kerjasamanya. Jika ada hal-hal yang kiranya perlu koordinasi, segera dikoordinasikan melalui grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.